Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kegiatan pra-observasi. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Sri Yulinda Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Cihorbeti, Kecamatan Cihorbeti, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Imas Julaiha. Beliau guru kelas 1 di SDN 2 Cihorbeti. Baik, mari kita mulai percakapannya. Assalamualaikum Ibu Imas, apa kabarnya? 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 Saya berencana memperkenalkan konsep satuan waktu dengan menggunakan pendekatan visual. Akan ada gambar jam dan kegiatan sehari-hari siswa. Wah, menarik sekali ya rencana yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu nanti akan memperkenalkan konsep satuan waktu dengan menggunakan pendekatan visual gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Imas capai? Tujuan pembelajaran matematika dari materi satuan waktu ini diharapkan siswa memahami suatu bilangan ya, sehingga mampu membaca satuan waktu dengan benar. Iya, baik. Jadi tujuannya siswa itu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan gitu ya, sehingga mereka anak-anak mampu untuk membaca satuan waktu itu dengan benar gitu ya. Nah, kira-kira metode pembelajaran Ibu itu seperti apa? Saya akan memulai dengan pertanyaan sederhana mengenai kegiatan sehari-hari dan waktu yang akan dilakukan. Setelah itu kita akan mengamati gambar jam dan berdiskusi. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan model PBL atau problem based learning. Iya. Jadi model pembelajaran yang kita sampaikan itu dengan menggunakan metode PBL ya Bu ya. Kemudian kira-kira bagaimana nih Bu Imas berencana akan melibatkan para peserta didiknya secara aktif dalam pembelajaran? Ya tentu Bu. Saya akan memperkenalkan mereka sebuah alat peraga jam dan berpartisipasi dalam simulasi kegiatan sehari-hari dengan mengatur waktu menggunakan jam tangan mereka. Iya, bagus sekali ya Bu. Nah, untuk pendekatannya sendiri kan dengan pendekatan praktis ya Bu ya. Kemudian pasti akan memudahkan atau membantu pemahaman bagi siswanya sendiri. Kemudian kira-kira Ibu Imas akan mengevaluasi pemahaman siswa itu seperti apa nih? Saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana dan memberikan aktivitas sumber kerja yang singkat untuk dijawab oleh siswa. Ya, jadi kegiatan yang nanti akan Ibu lakukan itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana dan kemudian Ibu akan memberikan LKPD secara berkelompok mungkin ya dan juga secara mandiri. Baik, Bu Imas, kira-kira kapan nih kegiatan yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran kelasnya? Sepertinya ya hari Senin besok, karena saya harus mempresentasikan di dalam rancangan dan merancang media ini. Baik. Jadi Ibu akan melaksanakannya pada hari Senin besok ya. Baik. Oke, Bu Imas, mungkin pelaksanaannya nanti semoga diberikan kelancaran gitu ya.
Kemudian juga saya di sini dengan melakukan percakapan pra-observasi, saya juga sudah mempunyai gambaran dan saya melihat Bu Imas sangat antusias dan bersemangat gitu ya. Kemudian juga nanti saya akan lihat nih di kelas gitu ya Bu ya, untuk kegiatan proses pembelajarannya. Nah, oh iya gini, jadi nanti pada proses pembelajaran ketika selesai saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi nih Bu Imas gitu ya. Saya juga akan mencatat itu, kemudian mencatat proses-prosesnya ketika pembelajaran, itu tujuannya untuk evaluasi lebih lanjut begitu. Kemudian juga tidak lupa saya juga akan mensupport Bu Imas gitu ya. Semangat ya Bu Imas untuk nanti pembelajarannya di kelas gitu Bu. Oke, terima kasih ya Bu Imas atas waktunya dan selamat bersiap-siap untuk RPP dan persiapan pembelajarannya ketika nanti saya observasi. Terima kasih waktunya Bu Imas. Ya, sama-sama. Sampai berjumpa hari Senin nanti ya. Saya tunggu ya di kelas. Ya, terima kasih Bu Imas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Yuk duduknya yang rapi. Yang rapi duduknya. Sebelum pelajaran dimulai, ya kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Yuk kita berdoa dulu. Guru yang terbaik.
Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak kalian sudah pintar ya, sudah bisa menyanyikan lagu halo. Pada hari ini pelajaran matematika tentang satuan waktu. Kita akan menghitung jam. Kita menghitung jam. Sebelum pelajaran matematikanya dimulai, kita yuk lihat dulu video pembelajaran di depan. Kalian harus memperhatikan ya, perhatikan di depan. Kejadian pernah beberapa hari dalam tahun kemarin nah kemudian di sini sudah dicontohkan dengan menggunakan jam yang berbeda. Ada jam, ada yang disebut dengan jarum panjang dan juga ada jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan menit, sedangkan jam pendek menunjukkan jam. Nah, gambar jam ini dibaca pukul 3. Nah, untuk pemahamannya, yuk kita perhatikan. Lihat ke depan, Soal yang perhatikan. terus kalian kerjakan di buku latihan. Perhatikan. Soal yang ke-6, gambar jam ini dibaca pukul 3. Jadi jarum pendek adalah menunjuk jam. Jadi di mana jarum pendek tersebut berarti gambar tersebut menunjukkan pukul yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Kemudian gambar yang kedua dibaca pukul 3. Dan gambar yang ketiga dibaca pukul 3. Nah, materi yang keempat atau materi terakhir yaitu menentukan lama dan sebentar suatu kejadian. Nah, itu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata lama dan sebentar. Nah, lama adalah memerlukan waktu yang banyak. Contoh kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak atau lama yaitu yang pertama mandi, kemudian yang kedua belajar, dan yang ketiga bermain bola. Nah, itulah beberapa contoh kegiatan yang memerlukan waktu yang lama. Sedangkan yang kedua yaitu sebentar. Sebentar adalah memerlukan waktu yang sedikit. Adapun beberapa kegiatan yang memerlukan waktu yang sedikit, contohnya itu yang pertama
pertama ada membuka jendela, kemudian yang kedua menggosok gitar adalah memerlukan waktu yang sedikit. Adapun beberapa kegiatan yang memerlukan waktu yang sedikit, contohnya itu yang pertama ada membuka jendela, kemudian yang kedua menggosok gigi, dan yang ketiga yaitu mencuci tangan. Jadi beberapa kegiatan ini memerlukan waktu yang sebentar. Nah, berikut ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ini adalah soal selanjutnya ya, soal yang ke-9 yaitu Sudah kalian ngerti? Tadi ya di video pembelajaran disebutkan kalau jarum pendek menunjukkan angka 1, jarum panjang menunjukkan angka 12, maka ini jam berapa? Jam 1. Kalau jarum panjang menunjukkan angka 3, kalau jarum pendek menunjukkan angka 3, jarum panjang menunjukkan angka 2, berarti pukul 3 lebih berapa menit? 10 menit ya. Dari 12 ke angka 1 berapa menit ini? 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 5 menit. Jadi setiap dari angka 12 maju ke angka 1, maka di sini menunjukkan pukul 3 lebih 5. Maju lagi ke angka 2 menunjukkan pukul 3 lebih 10 menit. Mengerti tidak kalian anak-anak? Kalau sudah mengerti ya, kita akan mengerjakan soal secara berkelompok. Yuk, kita mulai mengerjakan soal LKPD. Ini namanya apa ini? Kalian bisa mempergunakannya? Bisa, ya, pintar.
mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Hasil kerja kelompok kalian akan kita presentasikan di depan bersama-sama. Yuk kita mulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Untuk kelompok 1 ya, coba kalian tunjukkan pukul 3 lebih 10 menit. Kemana jarum panjangnya, kemana jarum pendeknya? Pukul 3 lebih 10 menit. Mana pukul 3 lebih 10 menit. Ya. Teman-teman semua, katanya ini pukul 3 lebih 10 menit. Betul apa tidak? Betul. Ya, 100 kalian anak hebat ya. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silahkan ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2 soalnya pukul 3 lebih 15 menit. Lihat di depan, ini betul tidak menunjukkan pukul 3 lebih 15 menit. Betul ya, hebat kalian, pintar, tepuk tangan. Kelompok 3 di depan. Kelompok 3 soalnya pukul 10 lebih 20 menit. Betul? Ya, pintar. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 4 ke depan. Coba kelompok 4 pukul 5 lebih 10 menit. Betul? Betul? Betul, pukul 5 lebih 10 menit. Betul, betul ya. Ini jarum pendek menunjukkan angka 5, jarum panjang menunjukkan angka 2. Berarti pukul 5 lebih 10 menit. Betul, yuk tepuk tangan, hebat. Selanjutnya kelompok 5 ke depan. Untuk kelompok 5 soalnya pukul 12 lebih 15 menit. 15 menit, lebih 15 menit. Betul? Betul ya, pintar. Tepuk tangan semua. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan untuk teman kalian. Anak-anak, kalian itu memang anak pintar, anak cerdas. Kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Kalian juga sudah bisa mengerjakan tugas secara berkelompok, dan kalian juga sudah bisa mempresentasikannya di depan kelas. Keberanian kalian sangat luar biasa ya. Kalian itu pantas mendapatkan pujian yang bagus dari ibu dan dari ibu kepala sekolah bahwa kalian anak hebat ya. Tepuk tangan untuk kalian sebagai anak hebat, anak pintar ya.
sini diberi apa? Diberi nama, lalu kerjakan oleh kalian. Mengerjakannya dengan benar, nanti dikasih nilai ya. Supaya kalian mengerjakannya penuh dengan semangat, yuk kita tepuk semangat dulu semua. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Silakan kalian kerjakan ya. Beri nama dulu. Yuk kita beri nama.
Supaya kalian mengerjakannya penuh dengan semangat, yuk kita tepuk semangat dulu semua. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Silakan kalian kerjakan ya. Beri nama dulu. Yuk kita beri nama.
yang akan membacakan hasil tugas kalian? Siapa? Ya, Jihan, coba bacakan nomor 1. Pada jam analog, jarum panjang menunjukkan menit. Iya, pinter. Siapa lagi yang berani membacakan? Ya, Alula, coba. Anak-anak, siapa di antara kalian yang ingin membacakan hasil kerja kalian? Coba. Ya, Jihan, nomor 1 coba dibacakan. Pada jam analog, jarum panjang menunjukkan menit. Ya, pinter. Tepuk tangan. Nilainya 100. Siapa lagi? Ya, Arka, coba nomor 2.
11. Sedangkan jarum panjang di angka 2, maka dibaca pukul 11. Lebih 10 menit ya. Dihafal lagi ya di rumah. Oke, kalian siapa lagi? Arka lagi, coba bacakan. Mana kok? Nomor 13. Diulangi yang tadi dibaca oleh Mija. Jarum pendek di angka 11, sedangkan jarum panjang di angka 2, maka dibaca pukul 11 lebih 10 apa? Menit. Pinter ya. Ya, itu ya setelah kalian membaca tentang waktu, belajar matematika tentang satuan waktu, membaca jam, menit, dan detik ya, maka itu semua harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Besok kalian boleh memakai apa ini? Jam tangan. Kalau jam di sini menunjukkan pukul 6.30, berarti ini waktunya kalian apa pergi ke sekolah. Kalau sudah menunjukkan pukul 2 lebih 10 menit, berarti itu menunjukkan kalian harus pergi kemana? Ke sekolah agama. Itu ya. Kalau sudah menunjukkan pukul 3 lebih, itu menunjukkan kalian harus segera sholat asar. Mengerti? Nah, setelah pembelajaran hari ini kita belajar matematika tentang satuan waktu, materi jam, maka kalian harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian lebih rajin belajar, lebih giat lagi membaca di rumah, laksanakan sholat yang 5 waktu, supaya kalian menjadi anak pintar, anak hebat, generasi penerus bangsa Indonesia di masa yang akan datang ya. Sekian ya pelajaran ringan dan penuh semangat. Nah, untuk PR ya, pekerjaan rumah, coba kalian catat di buku tulis.
ketua kelas. Tiga. Siap berdoa.
berdoa ya, kalian siap-siap untuk pulang. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jangan makan es ya. Terus kalian pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Kalau belum dijemput oleh mama, tunggu dulu di depan, tunggu dulu mama atau papa kalian menjemput. Mengerti? Ya. Satu kali lagi, kalian awas jangan lupa setelah pulang sekolah kalian harus pergi mengaji. Jangan lupa laksanakan sholat yang 5 waktu ya. Jangan lupa kalian harus baik kepada ayah dan bunda. Baik juga kepada teman, kepada sesama ya. Sesama teman ya. Kita jangan membeda-bedakan ya. Udah ya, silakan kalian baris untuk pulang. Ayo kita baris, yang pendek di depan, yang tinggi di belakang garisnya. Yang rapi, yang rapi nanti pulangnya duluan, kalau tidak rapi belakangan. Siap di mana siap? Tangannya di mana? Tangannya di mana disimpannya? Simpan di samping kanan. Siap, gerak. Kencang ke depan, gerak. Gerak. Siap, gerak. Kencang ke depan, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Lurus. Yang tertib. Yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tahap pasca observasi. Bersama saya Sri Yulinda Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Cihaur-Beti, Kecamatan Cihaur-Beti, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan ini saya juga masih ditemani oleh rekan saya dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Teti Nur Hayati, dan juga rekan saya, Ibu Imas Julaiha. Beliau mengajar di kelas 1 SDN 2 Cihaur-Beti, yang dimana beliau ini telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, pada kesempatan ini kita mulai saja percakapannya ya. Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana nih kabar Bu Imas hari ini? Alhamdulillah ya. Baik Bu, pada tahap ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi tentang
Bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik Bu, dalam percakapan ini kira-kira apa nih yang ingin Bu harapkan? Ya, saya berharap untuk bisa diskusi dan berbagi ilmu tentang pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan, kekurangannya apa yang perlu saya perbaiki, dan harapkan perubahan dan perbaikan pembelajaran yang saya lakukan kemarin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya, baik Bu. Jadi fokusnya Ibu itu adalah satu diskusi ya, keduanya berbagi ilmu serta mendapatkan masukan-masukan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Itu yang betul. Baik Bu, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu pada saat kemarin belajar? Perasaan saya lebih lega Bu. Ketika pembelajaran kemarin, saya merasa sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik, menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, dan melihat anak-anak didik saya saat belajar antusias juga merupakan kebahagiaan bagi saya. Alhamdulillah ya Bu. Saya juga melihatnya kemarin seperti itu Bu. Nah, anak-anak terlihat antusias, kemudian juga sangat bersemangat gitu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kemudian untuk rencana perbaikan Ibu Imas ke depannya nih yang sudah disampaikan pada saat kegiatan praobservasi, kira-kira apakah sudah terlaksana? Saya rasa sudah. Saya sudah melaksanakan kegiatan dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Sudah saya lakukan sesuai tahapan pembelajaran yang disusun. Baik, Bu. Proses yang dilakukan kemarin itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan ya. Kemudian bagaimana nih tujuan pembelajaran yang diharapkan? Kira-kira apakah sudah tercapai dengan yang Ibu tuliskan di RKP atau belum kira-kira? Saya sudah lihat dari proses pembelajaran dan dari hasil evaluasi yang sudah saya koreksi ya. Ternyata anak-anak sudah bisa menuliskan dan mempraktekkan menunjukkan jam secara tepat. Baik Ibu, dari proses pembelajaran kemarin, apa nih kira-kira yang menurut Bu Imas sudah baik dan akan terus dipertahankan? Saya kemarin menggunakan model pembelajaran PBL yang melibatkan siswa secara langsung, sehingga murid-murid saya memiliki pengalaman langsung dalam pembelajarannya. Kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang beragam mulai dari LKPD dan alat peraga. Baik. Nah itu terkait dengan hal yang sudah dipertahankan ya. Siswa secara langsung, sehingga murid-murid saya memiliki pengalaman langsung dalam pembelajarannya. Kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang beragam mulai dari LKPD dan alat peraga. Baik. Nah itu terkait dengan hal yang sudah dipertahankan ya. Bagaimana nih kira-kira untuk tahap perbaikan yang ingin dilakukan? Dalam melaksanakan pembelajaran dengan model PBL, saya masih kurang bisa mengorientasikan peserta didik kepada masalah, sehingga justru permasalahan itu munculnya dari saya kepada peserta didik. Mungkin ya ke depannya saya akan lebih banyak berlatih supaya masalah itu muncul dari peserta didik. Iya, baik Bu. Nah, dari yang saya tangkap dari obrolan ini ya Bu ya, jadi Ibu itu ingin memperbaiki dalam hal melaksanakan pembelajaran dengan metode PBL itu ya, pada tingkat orientasi peserta didik terhadap masalah gitu ya. Dan kemudian terkait dengan area pengembangan yang Ibu Imas lakukan, barusan Ibu menyampaikan ada hal-hal katanya yang ingin diperbaiki gitu. Kemudian bisa nggak kira-kira nih Ibu ceritakan langkah apa atau
hal ya yang ingin diperbaiki. Yang salah satunya mungkin tadi Ibu ingin mengikuti KKG gitu ya, tingkat kecamatan. Kemudian juga belajar secara mandiri melalui pelatihan platform Merdeka Mengajar gitu ya Bu. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Ibu akan memulainya kapan gitu, atau misalnya apakah Ibu memiliki target gitu, ingin melakukannya kapan, berapa lama waktunya? Insya Allah secepatnya Bu. Dan semoga dalam target waktu 1 semester ini saya dapat menyelesaikan. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Saya juga berharap rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga dari rencana Ibu ini kira-kira siapa nih ya orang yang mungkin bisa Ibu mintai bantuan untuk dapat memotivasi dalam kegiatan Ibu ini? Rekan-rekan di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru yang lain, juga Ibu sendiri ya, mohon bimbingannya. Kita sama-sama belajar aja ya Bu ya, terkait pembelajaran. Kira-kira apa nih Ibu memiliki catatan pengingat target itu untuk supaya bisa tercapai Bu? Insya Allah saya akan mulai menyiapkan dan mencatat target apa yang saya ingin saya capai agar lebih mudah dalam pelaksanaannya. Baik Bu, semangat terus ya Bu ya. Semoga kita ini menjadi guru yang berdaya, kemudian juga bisa menebarkan ilmu-ilmu yang baik terhadap murid kita ataupun terhadap rekan-rekan yang lain. Dan jangan lupa terus menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Amin ya, terima kasih Bu Linda. Baik, sama-sama Bu Imas. Setelah melaksanakan supervisi akademik ya, mulai dari tahap pra-observasi, kemudian juga observasi dan pasca observasi ini, semoga bermanfaat bagi Ibu, baik untuk murid-muridnya juga Ibu, gitu, kemudian juga untuk pribadi Ibu sendiri gitu. Baik, terima kasih Ibu Imas sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar mensupervisi, kemudian juga mengcoaching. Semoga kedepannya kita dapat menjadi pendidik yang lebih baik, yang selalu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melakukan pasca observasi dengan rekan saya Ibu Imas Julaiha, dan tidak lupa saya juga ingin mendapatkan masukan dari pengajar praktik saya. Silakan Ibu Teti, barangkali ada masukannya untuk saya untuk kegiatan supervisi tadi. Baik, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Tadi saya sudah mengamati Ibu Sri sudah luar biasa, begitu juga dengan Ibu Imas yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya, itu luar biasa sekali. Tadi waktu proses coachingnya juga Ibu Sri sudah menanyakan sesuai dengan alur tirta. Tadi sudah menanyakan tujuannya, yaitu pengembangannya area yang ingin dicapai, juga ditanyakan sudah baik sekali terhadap Ibu Imas terkait observasi pembelajarannya. Dalam pengetahuannya juga, pengetahuan dan keterampilannya luar biasa. Tadi identifikasi, siapa juga ada mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan Ibu Imas dalam kegiatan pembelajarannya di kelas. Ibu Sri melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Imas, dan juga Ibu Imas sudah menjelaskan langkah-langkah kemudian apa masalah yang telah yang dihadapi dan kemudian akan memperbaikinya di kemudian hari. Itu menurut saya sudah luar biasa ya, permasalahan yang dihadapi semuanya itu sudah sangat baik, sudah teratasi, dan juga proses coachingnya ini menurut saya sudah luar biasa, sudah sesuai